lagi untuk anak-anakku yang beragama lain. Hari ini Pak Irwan Saluspriono akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 4 Jember tahun 2021 dengan materi pendidikan karakter. Anak-anakku, tahukah anak-anakku apa yang menyebabkan meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian, kebiasaan-kebiasaan menyontek, dan penyalahgunaan obat-obatan dan pornografi? Itu semua adalah karena karakter bangsa kita sudah mulai terkikis oleh nilai-nilai budaya-budaya modern dan budaya-budaya asing. Kita harus tahu, pendidikan karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas bagi setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Baiklah, selanjutnya Pak Irwan akan menyampaikan ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter. Coba anak-anak camkan apakah dari 18 butir karakter ini berapa butir yang sudah anak-anak pahami atau laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah religius. Yang kedua adalah jujur. Apakah kita sudah jujur terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap lingkungan kita? Toleransi lebih mencakup terhadap hubungan antar sesama manusia yang berbeda. Kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia ini terdiri dari berbagai macam agama, berbagai macam suku, bangsa. Yang kelima adalah, yang keempat, mohon maaf, tentang kedisiplinan. Yang kelima adalah kerja keras. Yang keenam, kreatif. Sebagai anak muda, kita dituntut untuk menjadi kreatif, terutama di era pandemi COVID begini. Anak-anakku sekarang harus belajar online. Ini dituntut untuk bagaimana anak-anak bisa kreatif untuk menciptakan waktu seefisien mungkin agar proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru secara online bisa anak-anakku terima dengan efektif. Yang ketujuh, kemandirian. Sekali lagi, di era COVID ini anak-anak juga dibutuhkan kemandirian karena semua harus belajar sendiri, walaupun tetap di bawah bimbingan dari Bapak Ibu guru dan orang tua, tapi kita tahu mungkin orang tua kita juga sibuk dengan kegiatan untuk mencari nafkah, maka anak-anakku harus mandiri dan menyiapkan hal-hal yang harus dipelajari di sekolahnya. Yang ke-8 adalah demokratis. Yang ke-9, rasa ingin tahu. Ini harus ditanamkan kepada anak-anak kita, bagaimana rasa keingintahuan. Kalau memang ada materi-materi yang sulit diterima oleh anak-anakku, silahkan dicatat terlebih dahulu, nanti disampaikan pada saat kegiatan online disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Yang ke-10 adalah semangat kebangsaan. Bagaimana anak-anakku yang tidak pernah hidup di masa penjajahan ataupun masa perang kemerdekaan, anak-anakku lahir dan sudah pada saat Indonesia ini merdeka, bagaimana rasa cinta tanah air itu tetap terpaku di diri anak-anakku. Yang ke-11, cinta tanah air. Yang ke-12, menghargai prestasi. Yang ke-13 adalah komunikatif. Di era zaman sekarang kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Sekat-sekat antar bangsa itu sudah tidak ada batasnya lagi. Maka kita harus bisa berkomunikasi, baik itu berkomunikasi pakai bahasa daerah, pakai bahasa nasional ataupun bahasa internasional. Dan komunikasi itu adalah salah satu kunci keberhasilan dalam meraih kesuksesan di era digital ini. Yang ke-15 adalah cinta damai. Yang ke-15, gemar membaca. Yang ke-16, peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini juga harus diterapkan kepada anak-anak kita, karena dunia ini sudah semakin tua, sudah semakin banyak orang yang berkepentingan dengan kekayaan alam kita tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan kita. Siapa lagi yang mau menjaga kalau bukan bangsa kita sendiri, anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.
ke-17 peduli sosial, dan ke-18 adalah rasa tanggung jawab. Pada bagian ini Pak Irwan akan melanjutkan materi tentang penguatan pendidikan karakter. Perlu anak-anakku ketahui bahwa penguatan pendidikan karakter ini adalah merupakan arahan khusus dari Bapak Presiden Jokowi. Pada waktu itu beliau ingin diadakan gerakan penguatan pendidikan karakter. Kalau disingkat jadi PPK, diingat ya. Jadi PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter. Di mana untuk PPK ini diharapkan sebagai solusi bagi bangsa kita ini dalam rangka menyiapkan generasi emas 2045 untuk menyiapkan generasi-generasi yang berjiwa Pancasila. Ingat tahun 2045 itu Indonesia berusia genap 100 tahun. Diharapkan dengan adanya gerakan nasional penguatan pendidikan karakter ini bisa berperan menciptakan generasi muda yang tangguh, cerdas, dan berkarakter. Definisi penguatan pendidikan karakter itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 adalah bahwa gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga. Sekali lagi, olah hati yang berhubungan dengan kejiwaan, olah rasa yang berhubungan dengan estetika, olah pikir yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik, dan olahraga yang berhubungan dengan fisik, dengan harapan dengan pelibatan antara 4 olah tadi ada kerjasama yang baik antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, karena semua hal ikut beserta dalam penguatan program karakter, maka ini disebut Gerakan Nasional Revolusi Mental. Baiklah, untuk penguatan pendidikan karakter, nilai-nilainya itu sebetulnya bisa dimampatkan. Ada nilai-nilai utama, ya. Ada 5 nilai utama atau core value. Yang pertama adalah religiositas, yang kedua adalah nasionalisme, yang ketiga kemandirian, yang keempat gotong royong, yang kelima adalah integritas. Berikut Pak Irwan akan terangkan satu persatu dari 5 core value tadi. Yang pertama adalah religiositas. Apa sih yang disebut religiositas itu? Religiositas itu adalah sikap dan perilaku yang taat. Sekali lagi, sifat dan perilaku yang taat dan patuh dalam menjalankan agama yang dipeluknya, bersikap toleransi, mencintai alam, dan selalu menjalin kerukunan hidup antar sesama. Jadi di sini diharapkan individu itu bisa berhubungan secara baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bisa berhubungan baik terhadap sesama manusia, dan juga berhubungan baik dan menjaga lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah bagaimana agar anak-anak siswa SMP 4 kelas 7 khususnya ini bisa mengapresiasi itu menghargai, menjaga, dan mengembangkan budaya bangsa sendiri, budaya bangsa Indonesia, dan mampu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Jadi bukan berarti kita menerima budaya asing tetapi mengikis budaya kita. Justru kita mempelajari budaya asing itu guna untuk mengangkat kekayaan budaya kita. Ada beberapa subnilai karakter untuk nasionalisme itu, antara lain cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan. Kita tahu bahwa di Indonesia ini terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, bahasa. Selanjutnya, subnilai karakter nasionalisme antara lain rela berkorban dan taat hukum. Selanjutnya dari 5 nilai tadi adalah untuk nilai yang ketiga adalah kemandirian. Jadi diharapkan generasi muda nanti lebih percaya pada kemampuan, kekuatan, bakat dalam diri sendiri dan tidak tergantung kepada orang lain. Ada beberapa subnilai karakter di dalam kemandirian itu.
antara lain kerja keras. Tidak ada sesuatu kesuksesan tanpa diawali dengan kerja keras. Kreativitas dan inovatif, ya, kreativitas itu menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Inovatif itu adalah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, membuat sesuatu menjadi lebih bermanfaat. Yang ketiga, subnilai karakter kemandirian adalah disiplin, tahan banting, dan pembelajaran sepanjang hayat. Selanjutnya, integritas. Integritas adalah menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekali lagi, menyelaraskan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mempresentasikan perilaku bermoral yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara nasional. Sub nilai untuk karakter integritas antara lain kejujuran. Kejujuran itu kunci utama untuk kesuksesan. Keteladanan, bagaimana nanti anak-anak SMP 4 ini bisa menjadi suri teladan bagi kakak-kakak kelasnya atau bagi sekolah-sekolah lain. Tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, dan cinta pada kebenaran. Untuk selanjutnya, Pak Erwan ingin menunjukkan beberapa foto dokumentasi praktek-praktek baik bagaimana penerapan nilai karakter yang ada di SMP 4 Jember. Anak-anakku harus tahu bahwa di SMP 4 Jember ini kegiatan keagamaan bisa dilihat pada foto pertama itu juga rutin dilakukan setiap hari Jumat. Juga ada kegiatan senam sehat. Kita mempunyai halaman, di halaman tengah itu sudah di granit, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga agar badan kita menjadi sehat. Walaupun sekolah kita kecil, tapi kita harus tetap mengikuti kegiatan bersih-bersih pada hari Sabtu. Juga tentang kegiatan literasi digital di dalam kelas maupun di luar kelas, karena hampir semua ruangan di SMP Negeri 4 Jember ini dilengkapi dengan Wi-Fi. Juga kegiatan diskusi kelompok juga untuk mengasah kemampuan berkomunikasi anak-anak. Kegiatan-kegiatan peta seni selalu kita lakukan terutama sebelum masa era pandemi COVID-19. Baiklah anak-anakku, Pak Erwan sudah menyampaikan panjang lebar tentang pendidikan karakter. Selanjutnya apa sih yang diharapkan dari dampak tentang pendidikan karakter itu? Yang pertama, kita harapkan nanti dengan diterapkannya gerakan nasional pendidikan karakter terutama di SMP 4 Jember ini, anak-anak bisa menunjukkan peningkatan motivasi untuk bersekolah dan meraih prestasi akademik. Kita tahu bahwa SMP 4 Jember ini sudah terkenal dengan prestasi akademik maupun non-akademiknya. Yang kedua, ada penurunan drastis. Jadi diharapkan nanti setelah anak-anak tahu apa itu karakter dan penerapannya, ada penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Baiklah anak-anakku, sebelum materi penguatan pendidikan karakter ini Pak Erwan akhiri, Pak Erwan akan putarkan video Mars penguatan pendidikan karakter yang berjudul Siswa Berkarakter Indonesia. Silakan anak-anak dengarkan dari rumah, karena di akhir sesi ini Pak Erwan akan memberikan tugas untuk pendidikan karakter ini. Anak-anak silakan mencatat teks atau syair lagu dari Mars pendidikan karakter yang berjudul Siswa Berkarakter Indonesia ini. Kalau sudah boleh ditulis tangan, boleh diketik, setelah itu anak-anak bisa kirimkan melalui Google Classroom. Saya kira itu saja materi dari Pak Erwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.